Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi tafaddala alaina birasuli wa habibih Muhammadun afdalul hudati ila sabilih wa amarna bitawqirihi wa birrihi wa tabjilih wa farada alaina mahabbatahu kama jaa fi tanzilih. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رافع الحجوب الغفلة عن قلوب أوليائه وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي خصه ربه بخواص إنعامه وكمله بكمال إكرامه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة تليق بقدره ومقامه. أما بعد، فقال الله تعالى في أحكام تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. صدق الله وصدق الرسول الكريم. Pertama-tama yang saya hormati dan yang saya muliakan pimpinan Pondok Pesantren Yayasan Al-Bahjah Abu Yahya rahimahullah. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusan-urusan beliau sehingga beliau senantiasa memberikan curahan kalam-kalam hikmah beliau atau kalam-kalam ilmu beliau untuk menerangi daripada hati kita. Kemudian yang saya hormati dan yang saya muliakan juga para asatid dan santri-santriwati Pondok Pesantren Al-Bahjah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kepada Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, tiada kata yang dapat saya ungkapkan selain kalimat syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa mencurahkan rahmat nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini
kita dapat duduk bermuajahah di tempat yang penuh dengan kemuliaan ini, di tempat yang mana selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menambah daripada nikmatnya itu untuk kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian mensyukuri, la azidannakum, pasti akan aku tambah untuk kalian nikmat itu. Dan alhamdulillah kita sampai saat ini masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Ya, maka ini juga patut untuk kita syukuri, agar kenikmatan itu senantiasa ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita ketahui bersama bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan suri tauladan, merupakan panutan dalam kehidupan kita di dunia ini. Siapapun dia, apapun profesinya, jika tidak berlandaskan dan mengikuti daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dipastikan orang itu akan salah jalan dalam kehidupannya di dunia ini, tanpa terkecuali siapapun dia. Maka daripada itu, mari kita jadikan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini adalah merupakan suri tauladan bagi kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sudah nyatakan, laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada di dalam diri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik. Jadi kalau kita ingin mencari suri tauladan di dunia ini, maka ada pada diri Rasulullah. Nah, tentunya untuk dapat mengetahui daripada suri tauladannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak terlepas untuk mengetahui daripada suri tauladan itu, kita harus mengikuti pewaris baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa pewaris baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-ulama. Sebagaimana Nabi mengatakan, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris dari para nabi. Nah, para ulama inilah yang harus kita cintai, kita ikuti, dan kita hormati serta kita muliakan. Karena mereka adalah pewarisnya para nabi. Dengan kita menghormati para ulama, memuliakan para ulama, berarti sudah kita mengikuti daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang perlu kita tekankan Bapak dan Ibu sekalian, ulama yang bagaimana yang harus kita ikuti? Ya. Ulama yang memang mereka ini betul-betul cinta kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama yang betul-betul
ingin menyelamatkan umat Nabi Muhammad. Ulama yang betul-betul mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang benar itu benar, yang salah itu salah. Ini ulama-ulama yang memang harus kita ikuti, karena ada di dalam satu kalimat Sayyidina Yahya bin Mu'adz, beliau pernah menyatakan, al-ulama arhamu bi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min abaihim wa ummahatihim. Kata Sayyidina Yahya bin Mu'adz, beliau mengatakan, para ulama itu mereka adalah orang-orang yang sangat mencintai, sangat menyayangi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketimbang daripada ayah-ayah mereka dan ibu-ibu mereka. Masya Allah. Akhirnya sahabat-sahabatnya bertanya, ya Sayyidina Yahya bin Mu'adz, kenapa kok bisa bahwasanya ulama lebih mencintai umatnya Nabi Muhammad ketimbang daripada ayah dan ibu mereka? Iya, karena mereka para ulama adalah orang-orang yang bisa menyelamatkan daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Adapun ayah dan ibu mereka hanya bisa mampu menyelamatkan mereka daripada api dunia. Tapi para ulama, mereka menyelamatkan umat Nabi Muhammad daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Manakala di persidangan Allah Subhanahu wa taala nanti mereka diselamatkan. Ini yang dikatakan oleh Yahya bin Mu'adz, bahwasanya para ulama itu sangat mencintai daripada umatnya Nabi Muhammad. Maka daripada itu, mari kita tanamkan kecintaan kita, kemahabbahan kita, ketaatan kita kepada para ulama yang mereka adalah pewaris Nabi. Artinya ulama yang benar ini yang harus kita ikuti. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, saya akan sedikit menyampaikan akan kalimat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Nasaihud Diniyah yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang kita kenal dengan Sahibur Ratib Al-Haddad, di situ beliau mengatakan, "Fama min khairin ajil wala ajil, zahir wala batin, illa wa taqwa sabilun muwassilun ilaihi wa mubalighatun lahu. Wa ma min syarrin ajil wala ajil, zahir wala batin, illa wa taqwa hirasun harisun wa hisnun hasinun lisalamati minhu wa najatu min darari." Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau mengatakan, tidaklah daripada satu kebaikan, baik itu kebaikan yang ada di dunia ini maupun kebaikan yang akan didapatkan nanti di akhirat, ataupun kebaikan yang ada yang zahir dan yang batin, melainkan takwa adalah merupakan satu jalan
untuk mencapai daripada kebaikan tersebut. Artinya, jika kita ingin mendapatkan satu kebaikan-kebaikan, baik kebaikan kita di dalam dunia ini, apakah itu kebaikan di dalam rumah tangga, apakah kebaikan itu di dalam pernikahan, apakah kebaikan itu di dalam perdagangan, apakah kebaikan itu di dalam aparat kepemerintahan dan yang lainnya. Ini tidak akan kita dapatkan melainkan takwa yang akan bisa menyampaikan dari kebaikan itu. Ya, Bapak Ibu sekalian, tentunya kita di dalam dunia ini sudah berangan-angan, bercita-cita untuk senantiasa mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul, Bu? Betul? Betul, Pak? Iya. Kita berangan-angan, kita ingin berharap segala kehidupan kita, terutama di dalam dunia ini, untuk mendapatkan kebaikan itu. Maka jalan untuk mencapai daripada kebaikan itu, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan berarti seperti kita takut dengan binatang buas. Kalau kita takut dengan binatang buas, singa misalnya, ya mungkin kita lari dari binatang buas tersebut. Tapi takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan justru kita lari dari Allah, akan tetapi kita mendekat, bertakarrub, dekat dan mendekat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sentiasa istiqamah membaca Al-Quranul Karim, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah, baik salat tahajud maupun salat-salat sunnah yang lain, hal-hal yang wajib yang kita kerjakan, antara sunnah dan wajib kita senantiasa. Ini semakin mendekat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan malah lari. Kita dekat kepada Allah dengan hal-hal yang seperti itu, ya. Nah, ini takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang yang lari daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya di dalam dunianya penipuan, pembohongan, kemungkaran yang senantiasa dia lakukan, ini namanya orang lari daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan malah mendekat kepada Allah. Nah, orang-orang yang kayak begini yang dikhawatirkan, ya, yang dikhawatirkan akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi jika kita ingin mendapatkan satu kebaikan baik di dunia ini, ya, apapun bentuknya, ya, siapapun dia, tanamkan ketakutan kita, ada rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi semua apa yang dilarang olehnya. Itu dalam dunia. Kebaikan yang ada dalam dunia pasti akan didapatkan, ya. Ketenangan hidup, ya. Kemudian ketentraman hidup, kenyamanan hidup akan kita dapatkan manakala diri kita ini sudah menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati tenang, pemikiran tenang, semuanya akan dapatkan satu ketenangan. Kenapa? Karena dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
menisbahkan segala permasalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu Bapak Ibu sekalian untuk senantiasa kita tanamkan dalam diri kita. Begitu juga nanti di akhirat. Jika kita ingin mendapatkan satu kebaikan di akhirat, ya tentunya juga di dalam dunia ini. Ya, artinya menanamkan ketakwaan. Ya, dikatakan bahwasanya ad-dunya mazra'atun lil akhirah. Dunia itu adalah tempat bercocok tanamnya untuk akhirat. Artinya kematian. Dalam dunia ini kita bercocok tanam, metiknya nanti di akhirat, hasilnya nanti di akhirat. Manakala ajal sudah datang, di situ akan kita mendapatkan satu kebaikan daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kita berharap tentunya setelah kematian nanti kita mendapatkan yang namanya naungan rahmat Allah, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang yang berhasil, Bapak Ibu sekalian. Inilah tanda-tanda orang yang berhasil. Artinya manakala nanti di akhirat, ya, atau di persidangan Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan ampunan Allah, diberikan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala, ini kebaikan, ya, atau istilah kata mendapatkan yang namanya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, ini kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Begitu juga kebaikan yang zahir dan yang batin, yang tampak maupun yang tidak tampak. Yang kebaikan-kebaikan itu pasti akan kita dapatkan. Caranya adalah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kebaikan, kata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kemudian kebalikannya, tidaklah daripada satu kejelekan, baik itu kejelekan dunia maupun kejelekan akhirat, kejelekan yang zahir maupun kejelekan yang batin, melainkan takwa itu adalah merupakan benteng yang kokoh, benteng yang kuat untuk menyelamatkan daripada kejelekan tersebut. Ya. Ini kata beliau, jika kita ingin selamat baik di dunia ini maupun di akhirat kelak, maka takwa itu adalah merupakan satu benteng yang kokoh, benteng yang kuat untuk menyelamatkan daripada kejelekan tersebut. Ya, ini yang kita harapkan Bapak Ibu sekalian. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita termasuk digolongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada hamba-hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam arti kata kita mengerjakan daripada apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebetul-betul takut kepadanya, sehingga akan terpancar di dalam amal ibadahnya. Dia akan merenungkan dalam kehidupannya, ya, akan timbul terpancar di hati dan di mukanya, ya, rasa takut, ketenangan dan berbagai macam anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Bapak Ibu sekalian yang diharapkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi di dalam kitabnya. Semoga kita termasuk daripada golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilata
wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan 3 konsep bagi kita agar kita mendapatkan satu keberuntungan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, takutlah kamu kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilata, dan carilah perantara, al-wasilah, carilah perantara untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun, dan berjuanglah di jalan Allah agar kalian mendapatkan keberuntungan. Bapak Ibu sekalian, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat la'allakum. Kalimat la'alla. Kalimat la'alla, jika kita melihat, itu bermakna mudah-mudahan. Kalimat yang dikatakan mudah-mudahan, mudah-mudahan mendapatkan keberuntungan. Ini kalau kalimat la'alla yang kita gunakan antara sesama kita manusia, bisa kita gunakan kalimat la'alla ini menggunakan mudah-mudahan. Tetapi kalimat la'alla yang ada, kalimat yang dilontarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, kalau la'alla yang Allah gunakan itu bermakna at-tahqiq, betul-betul. Jadi sehingga seandainya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dan carilah wasilah, perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan berjuanglah di jalan Allah, pasti kamu pasti akan mendapatkan keberuntungan. Ini kalamullah, Bapak Ibu sekalian. Jadi manakala orang itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berusaha untuk mencari perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang itu pasti akan mendapatkan keberuntungan. Keberuntungan di dunia dan keberuntungan di akhirat. Nah, pada ayat ini Bapak Ibu sekalian ada 3 konsep. Yang pertama Allah kepada Allah, yang kedua mencari perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari wasilah. Dalam dunia ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mencari wasilah, untuk mencari perantara kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak wasilah-wasilah yang ada di dalam dunia ini yang perlu kita cari. Yaitu di antaranya kita tentu ingin mencari wasilah dari para ulama untuk kita sampai kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam misalnya. Ya, maka perantaranya para ulama. Dan banyak lagi, Pak, kalau seandainya kita ini biasanya kalau ada hajat, ya, ada keperluan duniawi dan ukhrawi, ya, kadang-kadang kita bertawasul, Pak, ya, kepada para ulama-ulama, para anbiya, kemudian kita bertawasul juga kepada para arwah-arwah kaum muslimin, ya, yang mereka betul-betul sudah dinyatakan termasuk daripada orang-orang yang di dalam dunia ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan bertawasul kepada mereka. Jadi ini juga termasuk salah satu tanda wasilah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Nah, jadi kalau
Ada orang misal bertawasul misalnya, kemudian dengan pendapat-pendapat yang na'udzubillah min dzalik misalnya, ya, mengatakan tawasul begini dan begitu. Ya, sebenarnya dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyuruh kita untuk mencari wasilah perantara. Maka daripada itu pandai-pandailah untuk mencari wasilah kita, perantara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang ketiga yaitu wajahidu fisabilih, dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, ya, ini termasuk daripada berjuang di jalan Allah, menuntut ilmu, mencari ilmu, ya, termasuk daripada orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jihad fisabilillah. Ya. Karena orang-orang yang menuntut ilmu ini, ya, adalah orang-orang yang memang betul-betul ingin mendapatkan satu keberuntungan, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Nah, daripada itu Bapak Ibu sekalian, tiga konsep ini mari kita tanamkan di dalam kehidupan kita, ya, yaitu takut kepada Allah. Yang kedua yaitu mencari wasilah atau perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang ketiga, berjuanglah di jalan Allah. Berjuang jalan Allah, baik kita memperjuangkan ilmu kita untuk disampaikan, kemudian harta kita, ya, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun kemampuan kita jalankan daripada semuanya itu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mendapatkan yang namanya keberuntungan baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka daripada itu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita termasuk digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk orang-orang yang beruntung baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Kemudian kita bisa dikumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berkumpul dengan para ulama-ulama kita yang saleh dan salihin, amilin, amilat, yang mereka betul-betul memperjuangkan daripada jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keberuntungan ini kita dapatkan tentunya untuk terlebih itu adalah untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat pada diri saya khususnya dan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.